Ajal bisa datang kapan saja. Maka jangan tunggu esok untuk berbuat baik. Jangan tunda kebaikan dengan dalih menunggu waktu yang lebih lama. Karena bisa jadi waktu yang kita tunggu tidak akan pernah datang kepada kita. Maka siapa yang hari ini hidup dengan semangat memberi dan berbuat baik, dialah yang sejatinya sedang mempersiapkan kematiannya dengan sebaik-baiknya. Demikian salah satu hikmah disembunyikannya waktu kematian menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, yaitu agar setiap manusia selalu mempersiapkan diri dengan senantiasa istiqamah dalam melakukan amal soleh dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin-nazri ila wajhihil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadul azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, fa ya ibadal karim, fa inni usikum bitaqwallahil hakim al-qail fi kitabil qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Dia yang menetapkan ajal setiap makhluknya tanpa bisa dimajukan atau dimundurkan sesaat pun. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya di tengah kelamnya dunia. Selanjutnya khatib mengingatkan bahwa hidup ini hanyalah sekejap, sedangkan kematian adalah pintu yang pasti kita masuki. Maka mari kita gunakan siksa waktu ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal saleh yang bisa kita lakukan. Karena ia yang akan menjadi satu-satunya bekal yang akan kita bawa menuju akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan mencoba mengangkat sebuah judul khutbah, hikmah di balik dirahasiakannya waktu kematian bagi umat manusia. Ma'asyiral muslimin,
Tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan ajal kita akan tiba. Tidak ada manusia yang bisa memastikan bahwa ia akan membuka matanya esok pagi atau ia masih sempat pulang sore nanti. Sebab kematian datang tanpa aba-aba dan tanpa pengingat waktu. Ia bisa menjemput di tengah tawa, di sela-sela rencana, atau bahkan di saat kita merasa paling sehat dan paling aman. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman bahwa ajal atau kematian akan datang dengan sebenar-benarnya, tanpa bisa dielakkan, tanpa bisa ditunda, dan tanpa bisa ditawar-tawar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakaratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Seketika itu datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak engkau hindari. Dua ayat di atas merupakan sebuah realitas yang tidak bisa kita bantah, bahwa cepat ataupun lambat kematian akan menjemput kita. Kita mungkin bisa menghindari banyak hal dalam hidup, seperti menghindari kesulitan, kesusahan, kegagalan, bahkan musibah, tetapi tidak dengan kematian, sebab ia adalah janji Allah yang pasti datangnya kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ajal bisa datang kapan saja, maka jangan tunggu esok untuk berbuat baik. Jangan tunda kebaikan dengan dalih menunggu waktu yang lebih lama, karena bisa jadi waktu yang kita tunggu tidak akan pernah datang kepada kita. Maka siapa yang hari ini hidup dengan semangat memberi dan berbuat baik, dialah yang sejatinya sedang mempersiapkan kematiannya dengan sebaik-baiknya. Demikian salah satu hikmah disembunyikannya waktu kematian menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, yaitu agar setiap manusia selalu mempersiapkan diri dengan senantiasa istiqamah dalam melakukan amal soleh dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi Al-Khawatir jilid 19 halaman 176, yang artinya Allah menyembunyikan waktu kiamat dan menyembunyikan waktu kematian agar kita senantiasa mengingatnya dan selalu mengantisipasinya di setiap saat, sehingga kita beramal untuknya. Maka dalam ketidakjelasan tentang waktu kiamat dan saat kematian, justru terdapat penjelasan yang sangat nyata bagi keduanya, karena ketidakjelasan itu telah menyebarkan kewaspadaan di setiap waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karenanya mari kita gunakan peran dan profesi kita masing-masing untuk menyiapkan bekal akhirat nanti. Pegawai dan karyawan, bekerjalah dengan jujur, kerjakanlah tugas dengan amanah dan hindari manipulasi. Pejabat dan pemegang amanah, manfaatkan jabatan untuk melayani, bukan mencari keuntungan pribadi. Petani dan buruh, niatkan setiap tetes keringat sebagai ibadah, karena rezeki yang halal datang dari kerja keras yang ikhlas. Kemudian pedagang dan pelaku usaha, mari jujur dalam timbangan, jauhi riba, dan bahagiakanlah pembeli dengan pelayanan yang baik. Suami, jadilah pemimpin yang adil dan bertanggung jawab di rumah tangga.
Jangan biarkan keluarga kehilangan arah. Dan istri, jadilah penyejuk dan penuntun dalam rumah, karena kebaikan rumah tangga banyak bertumbuh pada kelembutan dan kebijaksanaannya. Termasuk juga para penjual jasa, guru, seniman, tukang ojek, penjahit, penulis dan profesi lainnya. Janganlah meremehkan pekerjaan kita sehari-hari. Selama diniatkan untuk Allah dan membawa manfaat, semua itu adalah amal yang besar nilainya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita berada di salah satu pekerjaan di atas, mari jangan tunda untuk melakukan kebaikan melalui profesi masing-masing, karena sungguh merugi orang-orang yang hidupnya hanya untuk menunda amal-amal saleh. Itulah mengapa para ulama sangat takut menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan satu hari pun tanpa mengerjakan kebaikan. Bahkan ada yang selama 30 tahun mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Hal ini sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4 ayat 456 yang artinya, Al-Qa'qa' bin Hakim berkata, aku telah mempersiapkan diri ini untuk menghadapi kematian sejak 30 tahun yang lalu. Maka andai saja kematian datang menjemputku sekarang, aku tidak akan ingin menunda satu urusan pun dari urusan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, salah satu hikmah disembunyikannya waktu kematian adalah agar setiap jiwa senantiasa hidup dalam kesiapsiagaan, karena kematian tak menunggu kita bertaubat, tidak menunggu anak kita besar atau impian kita tercapai terlebih dahulu. Kematian datang seketika, kadang di waktu kita belum benar-benar siap dan tidak sempat membenahi amal soleh. Maka teruntuk kita semua, diri ini yang masih bisa bernafas saat ini, mari perbanyaklah amal yang bermanfaat, amal yang menyejukkan pusara nantinya, yang memberatkan timbangan dan yang menyelamatkan kita dari penyesalan nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga khutbah ini menjadi peringatan yang menggugah hati kita, menjadi pelita yang menuntun langkah kita untuk senantiasa mempersiapkan bekal terbaik menuju kehidupan abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik bi jalalika wa kamalika la ilaha illa anta sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa radhiyallahu ta'ala wa Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu, akramul awwalin wal akhirin, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in, salatan daimatan bidawamis samawati wal ardi. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa zarul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa hudril jum'ati wal jama'ah was-sawmi wa jami'il ma'murati wal wajibat. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة